Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pada Bincang Ramadan Diaspora kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Mbak Wulan Putri Rose. Beliau seorang diaspora yang bermukim di Filipina. Mbak Wulan, apa kabar? Baik, Mas. Kabar baik, Assalamualaikum. alhamdulillah. Salam. Senang sekali, terima kasih Mbak Wulan bisa menyempatkan waktu berbincang. Bincang Ramadan Diaspora kali ini kerjasama dengan IDN Global, Indonesian Diaspora Network Global, dan Voice of Indonesia. Sangat bangga sekali ya bisa menghadirkan para diaspora yang hebat-hebat di seluruh dunia. Dan kali ini dengan Mbak Wulan Putri Rose. Sudah berapa lama Mbak Wulan di Filipina? Saya sih di Filipina baru sekitar 4 tahun, tapi saya sudah meninggalkan Indonesia dari tahun 2002. Oke. Pindah-pindah ke beberapa negara. Oh, pindah-pindah ke beberapa negara dan sekarang stay di Filipina. Kebetulan suami saya lagi tugas di Filipina. Oh begitu, ikut suami ya Mbak Ya, Wulan. betul. Tepatnya di kota mana Mbak Wulan? Saya tinggal di Manila, Pak, di ibu kota Filipina. Oh di Manilanya ya. Oke, senang sekali dan tentu di sana juga bisa merasakan Ramadan atau mungkin di lingkungan Mbak Wulan itu jauh dari komunitas Muslim, seperti apa bisa digambarkan? Iya, kebetulan memang kalau di Filipina sendiri, di Manila, kurang terasa gaung Ramadan memang, karena memang kalau secara data yang saya tahu, di Filipina itu 80% penduduknya Roman Katolik. Dan Muslimnya sekitar, kalau data pemerintah mungkin sekitar 10%, sampai maksimal 15%. Jadi memang, dan itu pun banyaknya di daerah Mindanao. Kalau untuk di daerah Manila atau Pulau Luzon sendiri, kebanyakan Roman Katolik. Seperti Jadi itu ya. kurang terasa. Kurang terasa. Kalau begitu bagaimana? Apakah ada kendala begitu? Kan intensitas ibadah ini meningkat nih kalau Ramadan. Ibu harus banyak melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang ditambah yang lain-lain kan biasanya gitu ya. Nah itu bagaimana? Kalau masalah untuk ibadah sih tidak ada kendala. Memang di Manila sendiri ada beberapa masjid, dan di kedutaan Indonesia sendiri, kedutaan besar Indonesia sendiri ada masjidnya, ada musola. Jadi kami kaum Muslim Indonesia yang berdomisili di Manila mudah sebenarnya untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita mau tarawih atau mau buka puasa bersama pun kita bisa melakukannya di kedutaan. Seperti itu ya. Kalau untuk aktivitas Mbak Wulan, mungkin selain mendampingi suami ada rutinitas lain yang ya itu harus ada penyesuaian tentunya ya di bulan Ramadan. Kebetulan saya punya bisnis sendiri. Bisnis saya bisnis hospitality di Indonesia. Oh, Jadi kalau masalah intensitas sama saja sih. Karena saya kerja dari rumah dan semuanya melakukannya lewat online, jadi nggak terlalu berat kalau menurut saya. Yang mungkin akan lebih terasa berat adalah diaspora Indonesia yang Muslim yang bekerja di Filipina, karena pastinya tidak ada pengurangan waktu kerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian lingkungan juga mereka mungkin beda dengan di Indonesia yang semuanya rata-rata puasa gitu. Jadi ya. kalau buat saya pribadi nggak ada nggak ada masalah sama sekali. Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum ke sesama diaspora yang juga Muslim melaksanakan ibadah puasa juga, nah saya ingin tahu nih, bagaimana dengan umat Muslim di Filipina yang terlihat oleh Mbak Wulan di Manila begitu? Apakah Ramadan ini juga ada kelihatan aktivitas yang bisa digambarkan, Mbak Wulan, untuk mereka? Kalau untuk lokal Filipin yang Muslim sendiri, kita tuh ada sebenarnya semua kegiatan Islam itu ada di sebuah masjid utama yang ada di daerah Quiapo.
daerah Quiapo, Hmm. itu memang konsentrasi Ramadan justru terasa di sana untuk yang Muslim Filipin. Hmm. Jadi ada masjid besar yang memang suasananya lively gitu untuk bulan-bulan Ramadan ini, terutama saat buka puasa. Tapi kalau kita sih ngelihatnya ya sama aja kayak di Indonesia, cuman mungkin skalanya jauh lebih kecil di masjid Hmm. itu. Terus semuanya terpusat di masjid itu. Jauh dari tempat ibu sekarang. Jauh sih enggak. Kalau dibilang Manila sama Jakarta kayaknya masih gedean Jakarta. Cuman macet. Jadi Oh, eh, ya males kemana-mana gitu. iya iya. Jadi kalau ke masjid yang tadi itu ingin tahu juga bagaimana Muslim Filipina melaksanakan kegiatan ibadah, agak jauh ya, karena macet itu Ya, tadi. kalau buat saya pribadi agak jauh. Tapi kalau misalnya buat mereka yang Muslim Filipin mungkin mereka datang ke sana gitu. Kalau saya lebih dekat ke KBRI soalnya. Jadi lebih baik saya ke kedutaan daripada ke masjid. Jadi ke Oke. masjid kedutaan daripada ke masjid lokal. Iya iya. Dan ya makanannya juga makanan Indonesia, jadi lebih kemudian kita juga bisa ngobrol bahasa Indonesia, Ustadznya juga berbahasa Indonesia, jadi lebih nyaman kalau Lebih nyaman ya. buat saya pribadi. Aha. Tapi mungkin ada ketertarikan begitu ingin melihat keunikan-keunikan Muslim lokal setempat itu seperti apa? Ada apa namanya Mbak Wulan melihat sesuatu yang unik dari masjidnya atau dari Oh, kalau tradisi masjidnya mereka? sama aja, nggak ada sesuatu hal yang berbeda sama di Indonesia ataupun tempat-tempat lain. Hmm. Untuk makanan pun Muslim lokal nggak ada. Kalau kita kan makanan bulan puasa itu atau makanan Lebaran tuh ada sesuatu hal Khas yang banget unik, ya. yang khusus gitu Iya, ya. iya. Kayak misalkan ketupat sayur lah, lontong sayur dan lain sebagainya. Di sini nggak ada, normal aja gitu makanan biasanya mereka saja. Cuman ya mungkin lebih festif lah, lebih ya kerasa Idul Fitri dan sebagainya. Tapi nggak ada sesuatu hal yang spesial atau khusus gitu. Sepengetahuan saya tidak ada sesuatu hal yang signifikan beda gitu. Oke, kalau gitu kita balik ke kenyamanan Mbak Bulan. Ya mungkin ini juga sekaligus mengobati kerinduan dengan kampung halaman di tanah air. Ya pastinya ingin juga nih di momen Ramadan ini terasa begitu ya, walaupun jauh dari tanah air. Apa yang dilakukan? Apakah di rumah memasak menu-menu khas tanah air atau bergabung dengan komunitas Muslim di sana atau seperti apa, Mbak Bulan? Kebetulan memang untuk minggu pertama ini saya lebih banyak di rumah Oh, karena banyak kegiatan dan hal lain urusan pekerjaan yang memang harus difokuskan. Jadi hmm. memang untuk minggu pertama ini saya banyak di rumah, tapi memang kalau saya pribadi dan teman-teman yang Indonesia diaspora di sini yang saya kenal, mereka sudah punya stok makanan Indonesia jadi untuk berbuka maupun sahur dan kita tuh saling kirim-kiriman Oh, gitu. Jadi saling kirim mengirim untuk buka puasa, untuk sahur. Alhamdulillah. Jadi memang di komunitas di sini tuh rapat gitu, lumayan kompak kita sesama Muslim. Jadi ya enak kayak di Indonesia aja. Dan kebetulan juga di Manila ini kita punya grup IDN Manila, Diaspora Network Manila itu punya WhatsApp grup namanya Indonesia Culinary Group. Jadi di situ terfokus penjual-penjual masakan Indonesia di mhm. WhatsApp grup tersebut yang kita masyarakat biasa bisa order. Jadi Oh, untuk makanan Indonesia nggak susah di sini itu alhamdulillah. alhamdulillah Bahkan ya. kita punya restoran Padang di sini Oh ya, bener-bener yang kayak restoran Padang di Indonesia otentik. yang bisa ngambil-ngambil, nunjuk-nunjuk seperti itu. Jadi menarik sekali ya. Berasa di Nggak tanah air ya. terlalu sedih lah, nggak terlalu sedih soal masakan makanan Indonesia. Iya iya iya, masih ada berasa di tanah air ya kalau begitu ya. Ya, ya, alhamdulillah ya. Sampai misalnya dilestarikan kebiasaan atau tradisi di tanah air, saling tadi kirim mengirim itu berbentuk rantangan atau seperti itu atau enggak ya? Enggak sih, nggak rentang ya apa Enggak. aja. Maksudnya kadang-kadang Hmm. ya cuman dalam kotak box-box biasa lah, yang gampang di Hampers ya. microwave seperti itu. Ya. Baik baik.
Nah, bagaimana nih menu-menu seperti takjil itu kan juga sampai misalnya ke kolak itu ada ya, ataupun yang Ada, lain. Mhm, ada. Cuman kalau takjil itu kita kebanyakan bikin sendiri ya. mhm, Ini saya sih, teman-teman saya yang di sini, di komunitas di sini kebanyakan bikin sendiri. Karena kalau beli, ya mungkin lebih enak kan bikin lah. Kalau takjil kan nggak terlalu repot ya bikinnya. mhm, Mudah. mhm. Kalau makanan lokal ada yang cocok buat takjil yang Mbak Wulan suka? Sebenarnya makanan makanan lokal di sini untuk dessertnya itu bahan-bahannya hampir sama dengan bahan-bahan Indonesia. Hmm? Contohnya ada di sini namanya turon. Kalau itu terbuat dari pisang goreng yang dilapis sama kulit lumpia, kemudian dikasih jadi pisang digoreng Mhm. sama dikasih gula, dibungkus kulit lumpia, digoreng. Jadi kalau di Indonesia kita ada kan pisang pisang goreng yang seperti itu juga ada. Kemudian Mmm, ada yang disebut bibingka. Kalau bibingka itu kayak serabi lah di Indonesia, mhm. eh, kurang lebihnya. Terus banyak banyak sekali makanan-makanan di sini yang kayak di Indonesia tuh kayak ada gitu sejenis itu. Cuma namanya beda aja, tapi sejenis. Jadi untuk makanan lokal eh, takjil ataupun dessert gitu banyak kesamaan Begitu dengan ya? Indonesia. Jadi gampang, kita mudah juga kalau mau beli. Nah, banyak kecuali yang di sini kan mereka banyak sekali menggunakan babi ya, konsumsi babi. Tapi Mmm, kalau untuk dessertnya nggak kebanyakan kayak ketan, nasi ketan atau pisang, ya. kayak es telernya mereka di sini namanya halo-halo. Itu sejenis es teler Indonesia, tapi di sini namanya halo-halo. Halo halo ya, Ya, aduh unik ya. sekali namanya. Kita keluar sedikit dari konteks, Ramadan, masih bicara tentang kuliner, adakah makanan-makanan Indonesia juga yang digemari oleh, masyarakat lokal yang ya makanan kuliner Indonesia yang dibuat oleh diaspora begitu, para diaspora yang ada di sana, eee, ada Mbak Wulan? Ada banyak banyak buat saya pribadi sih makanan Indonesia buat saya selera saya jauh lebih enak daripada makanan Filipina karena Mmm, makanan mereka kurang pedes ya di sini makanannya mereka banyak pakai kecap asin dan vinegar cuka hah. jadi mereka lebih ke asam-asam terus kadang-kadang manis gitu manis mereka suka manis. Jadi kalau buat Indonesia tuh mungkin kurang nendang gitu Oh gitu karena ya? kita kan senang senang sambel ya senang Ya, pedas-pedas. Nah, di sini orang di sini kurang senang pedas. Tapi lucunya, kita punya dua restoran. Setahu saya ada dua restoran Padang mhm. di sini yang laku oleh penduduk lokal. Jadi Oh, walaupun masakannya pedas, tapi rame gitu dengan lokal. Jadi ada aja gitu marketnya. Menurut saya sih ya ya oke gitu masakan Indonesia. Apalagi kayak misalkan sate ayam itu iya iya. udah gado-gado itu kayaknya favorit orang-orang di sini tiap saya kasih makanan itu mereka senang sekali gitu karena Cocok, nggak mhm. pedes ya nggak pedes Berarti cocok makanan kita, buat mereka ya? cocok 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 Oke. cocok malah Kalau enakan makanan kita kayaknya. kalau Mbak Wulan dari daerah mana sih di tanah airnya? Bagaimana sorry Dari daerah mana di Indonesianya asalnya? oh saya lahir dan besar di Jakarta cuman apa namanya ayah saya orang Jawa ibu saya orang Sunda. Oh, kalau gitu mungkin bisa kepikiran di sana buat rumah makan, khas Betawi atau Sunda begitu ya? Sebenarnya salah satu cita-cita saya itu bisa buka restoran di Indonesia di luar negeri. Nah, Cuman masalahnya karena pekerjaan suami saya itu pindah-pindah terus, agak sulit gitu kalau saya mau buka restoran di satu tempat, nanti saya pindah lagi itu kan ya repot ya. Jadi untuk sementara masih angan-angan dulu, masih cita-cita dulu. Mungkin kalau suami saya udah pensiun, baru bisa fokus ke sana. Insya mu Allah. mungkin bisa diganti ininya kali ya, franchise, jadi bisa dari mana aja dipantau gitu ya? Mungkin, mungkin. Iya iya iya, walaupun Tapi Mbak Wulan ya udah pindah masih ke ini, negara lain, masih nanti masih di situ bisa angan-angan dulu. angan-angan dulu ya, tapi udah mantep nih angan-angannya. Oke, em, ya walaupun tadi hanya bisa mungkin lebih banyak di rumah untuk awal-awal Ramadan ini, eh, apa ada makna tersendiri nggak buat Mbak Wulan dari hadirnya bulan Ramadan? Untuk pribadi, untuk keluarga?
pastinya sih kebetulan kalau untuk keluarga kebetulan kan suami saya mualaf. Jadi memang Hmm. momen Ramadan ini tuh recharge banget untuk masalah keimanan kami semua di sini, Hmm. mau lebih meluangkan, memaksakan, mengadakan waktu untuk belajar lagi lebih jauh tentang Islam, mengenai sunnah-sunnah Nabi dan lain-lain sebagainya. Jadi Hmm. memang kebetulan juga bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jadi suami saya dan kami, saya dan anak juga berusaha lebih banyak untuk membaca, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Hmm. Intinya kita recharge. Ini bulan yang super spesial yang kami berharap kami keluar dari bulan Ramadan ini seperti bayi lagi Amin. tanpa dosa. Insya Allah. Amin, amin, Harapan amin. kami. Jadi seperti itu ya, dimanfaatkan sebaik mungkin ya untuk semakin meningkatkan keimanan seperti itu ya. Itu biasanya secara mandiri dilakukan di rumah atau mungkin ikut daring ataupun ke masjid di setempat untuk apa ada kajian-kajian khusus atau seperti apa, Mbak Ulan? Kalau untuk di KBRI, di Kedutaan Besar Indonesia, itu memang ada ustadznya. Jadi Hmm. memang ada kajian-kajian khusus selama bulan Ramadan yang kami sebagai diaspora Indonesia di Manila bisa datang ke sana. Hmm. Untuk di masjid-masjid lokal pastinya juga ada, cuman mungkin bahasanya bahasa Tagalog. Makanya kami diaspora lebih prefer untuk datang ke kedutaan karena ya itu bahasanya nggak ada kendala bahasa. Em, Kemudian ya kalau untuk yang lainnya kegiatannya sama ya Pak ya, seperti di Indonesia kurang lebih ya. Untuk kalau saya di rumah kan memang memang kita bisa dengan online ya, banyak sekali juga apa pelajaran dari WhatsApp grup Hmm. 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 oleh ustadz-ustadz terkenal di Indonesia yang mereka juga punya jaringan network untuk di WhatsApp grup seperti Khalid Basalamah dan Ustadz Firanda dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi kalau kita sudah register ya kita dapat update selalu dari mereka ataupun dari YouTube. Ini alhamdulillah banget dengan kemajuan teknologi kita Ya, bisa dengerin ceramah-ceramah di iya lewat online, lewat internet. Jadi alhamdulillah sekali. oke. Pernah ngalamin pengalaman spiritual yang terkesan sampai sekarang nggak, Mbak Ulan? Wah, kalau pengalaman spiritual ya maksudnya pribadi ya lumayan banyak. Saya ngerasa banyak sekali. Kadang-kadang momen-momen yang sangat pribadi gitu, yang tiba-tiba ada kayak dikasih apa ya, petunjuk sama Allah seperti itu pada saat lagi kita bener-bener lagi kepentok, kita lagi bener-bener desperate, cuman akhirnya saya cuma bilang, aduh hasbunallah wa ni'mal wakil deh, udah hanya Ya, hanya berserah aja sama Allah. Pokoknya eh, aku cuma bisa ngomong gitu ke dalam hati, ya Allah ya udah aku bersandar padamu, apa tawakal kepada keputusan Allah. Jadi ya udah kita berserah. Dan justru pada saat itu benar-benar apa ya, pertolongan Allah tuh nggak diduga-duga datang hmm, tuh, sampai emosional saya jadinya. iya, 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 iya. Jadi Ya, sedang mengalami kesulitan, terus bermohon dan ternyata dikabulkan seperti itu ya. iya bahkan Hmm. dari arah yang tidak disangka-sangka dan jauh lebih baik dari apa Hmm. yang Alhamdulillah, saya minta. alhamdulillah itu di luar negeri ya kejadiannya. Iya, di 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 luar negeri karena kebetulan ya saya kebanyakan tinggal di sini gitu. Di luar Sedang negeri di maksudnya. Filipina, Bagaimana? di Filipina. Di Filipina ada, di negara-negara lain juga ada. Oh, Kebetulan saya selalu. memang Hmm. pindah-pindah Filipina, negara saya ke-8. Oh, Saya baik. tinggal sebelumnya di tempat-tempat ya di negara lain. Ya, artinya itu berkaitan dengan apa namanya keberadaan Mbak Wulan beserta keluarga di jauh dari apa namanya tanah air. Mungkin kalau di tanah air Mbak Wulan bisa mengadu ke siapa atau apa namanya ya ada rekan-rekan yang dekat ataupun keluarga kerabat. Itu berkaitan dengan itu ya, sehingga mungkin Mbak Wulan ternyata di negeri orang juga ya mintanya ya tetap ke Allah juga gitu ya, sampai dikabulkan gitu ya. Iya, Sebenarnya iya apa Allah kan mengabulkan doa, nggak cuma di Indonesia aja. betul, 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 betul. Luar biasa ya, pengalaman itu sangat berkesan dan ya kalau ingat-ingat lagi emosional muncul lagi ya. Em, Terakhir harapan Ya, dari
Maaf, suaranya putus. Oh, putus ya. Sekarang bagaimana? Iya, bagus. Terakhir harapan dari Mbak Wulan dengan segala apa yang sudah dilalui begitu ya, berpindah negara, tapi tetap rindu kampung halaman dan apa yang kemudian ke depan ini direncanakan setelah di Filipina, mungkin ada ke negara lain atau kehidupan seperti apa yang diharapkan ke depannya Mbak Wulan bersama keluarga? Saya sih berharap next posting untuk suami saya bisa kembali ke Indonesia. Tapi yang jelas saya juga berharap suami bisa pensiun dini, jadi bisa balik ke Indonesia lebih cepat. Oh, itu Karena ya. pingin mulai di Indonesia lagi gitu. Oh, Dimanapun juga Indonesia is the best lah. ya udah kangen banget ya dengan Indonesia ya. Iya, kangen banget dengan segala kemudahan. Ya, maksudnya kan di setiap negara pasti ada positif dan negatif, pasti ada. Iya. Cuman kalau buat saya sih Indonesia udah paling enak deh. Oh gitu ya, baik. Atau sementara mungkin pulang kampung dulu, mudik nanti Lebaran? Ada kemungkinan ya, Oh, tapi begitu ya. belum beli tiket. Biasanya kita dadakan kalau gitu, Oh, tergantung situasi dan kondisi pekerjaan. iya. Semoga terwujud ya Mbak Wulan dan keluarga ya. Terima kasih Bisa banyak. mudik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir sekali mungkin Mbak Wulan ingin menyapa diaspora di seluruh dunia yang Mbak Wulan kenal, yang pernah ketemu ataupun kerabat di tanah air. Maaf, Silakan. sore putus-putus, Pak. Sekarang gimana? Kurang. Masih putus-putus ya? Nah, sekarang oke. Oh, Nah, sekarang terakhir sekali nih Mbak Wulan barangkali ingin menyapa diaspora yang ada di negara lain begitu, yang pernah ketemu dengan Mbak Wulan ataupun dengan saudara-saudara di tanah air, silakan. saya cuma catch the last bit. Yang pertama ingin menyapa diaspora orang Indonesia kan di luar negeri. Mhm. Ya, yang bagian lainnya saya nggak catch. Kerabat Tapi Mbak Wulan di tanah air. bagaimana? Kerabat Mbak Wulan di tanah air mungkin, atau pendengar pemirsa Voice of Indonesia yang ingin disapa, silakan terakhir. Oke, untuk semua anggota diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua keluar sebagai pemenang dan dikabulkan segala permintaan kita semua. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Mbak Wulan beserta keluarga sehat selalu, lancar dalam melaksanakan ibadah puasa sampai selesai nanti dan Lebaran di tanah air ya. Mudah-mudahan terwujud. Insya Allah. Insya Oke, Allah. terima kasih atas waktunya Mbak Wulan. Sama-sama, Pak. Sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan pendengar, demikian Bincang Ramadan Diaspora kali ini hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.